1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-29 mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Rasul Paulus sangat menekankan pentingnya mempersiapkan diri sebelum mengikuti perjamuan kudus, agar kita dapat dengan penuh iman menghayati kembali makna perjamuan kudus dan tidak melakukan perjamuan dengan motivasi dan cara yang salah. Berperang melawan dosa. Sensura morum berarti pemeriksaan, pengujian diri. Dalam tradisi iman Kristen, sensur amorum berasal dari kata sensor yang berarti pemeriksaan, pengujian, dan morum yang berarti moral. Didasarkan 1 Korintus 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-29, yaitu karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itu sebabnya dalam Jemaat Gereja Kristen Indonesia senantiasa dilaksanakan sensura morum sebelum anggota jemaat menerima sakramen perjamuan kudus pada Minggu tanggal 3 Juli 2022. Kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan merenungkan firman Tuhan agar kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menyambut undangannya dalam sakramen perjamuan kudus. Berperang melawan dosa. Roma 7 ayat 15 sampai 26 menjadi perenungan kita bersama. Siapakah di antara kita yang tidak menyadari bahwa berperang melawan dosa itu sebagai sesuatu yang sangat berat? Benar, berperang melawan dosa sangatlah berat, dan karena itu orang Kristen yang paling saleh sekalipun bisa terjatuh dalam dosa ketika ia tidak waspada dan kurang mengandalkan pertolongan Tuhan. Namun, berperang melawan dosa menjadi lebih berat dan sangat sulit dikalahkan ketika kuasa dosa itu berhasil masuk ke dalam pertahanan iman kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita seringkali membiarkan kuasa dosa masuk menguasai pertahanan iman kita. Sehingga walaupun kita tahu banyak tentang firman Tuhan, berdoa dan melayani, kehidupan kita sering tetap jauh dari kehendak Tuhan. Selaku umat tebusan Kristus, umumnya kita memiliki kehendak untuk melakukan apa yang baik dan benar bagi Tuhan. Tetapi faktanya kita sering tetap gagal di dalam berperang lawan dosa. Roma 7 ayat 19-20 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang tidak diam di dalam aku. Jika demikian, apa yang harus kita perbuat? Apa solusinya agar kehidupan kita dapat mengalahkan kuasa dosa? Kuasa dosa tidak mungkin dapat dikalahkan dengan kekuatan manusiawi seperti kesalehan kita, akal budi kita, pengertian kita, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kita membutuhkan anugerah Kristus yang terus-menerus. Semakin kita menyambut ajakan dan panggilan Kristus, maka kita akan dimampukan oleh kuasa anugerahnya. Itulah sebabnya di Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi percaya kepada Kristus harus diwujudkan dalam persekutuan pribadi dengan Dia.
maka pastilah Tuhan Yesus akan memberi kelegaan, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera atau shalom dari Kristus, itulah yang akan memampukan kita berhasil berperang melawan dosa. Apabila kita telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan untuk mengatasi setiap permasalahan hidup sehari-hari dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini tubuh kita sakit, mungkin saat ini kita baru saja melewati masa duka cita, tetapi kita tetap memiliki ketegaran dan kesabaran. Mungkin kita sering menghadapi berbagai tekanan, tetapi kita selalu bisa melihat peluang. Mungkin kondisi kita serba kekurangan secara finansial, tetapi kita tetap dimampukan untuk bersyukur. Mungkin usaha kita saat ini sedang gagal, tetapi kita dimampukan untuk tidak pernah berputus asa. Tetapi ketika kuasa dosa dapat berhasil masuk dalam pertahanan iman, maka kita akan menjadi lemah. Kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi mudah putus asa, kehilangan akal dan mata gelap. Akibatnya kita kemudian terdorong untuk melakukan berbagai perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika demikian, bagaimanakah sikap kita dalam menyambut sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Juli 2022 yang akan datang? Apakah hidup kita saat ini masih dikuasai oleh berbagai dosa yang ada di dalam diri kita? Ataukah telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera dari Kristus? Namun yang pasti, Tuhan Yesus memanggil setiap orang, setiap kita yang sedang hancur hatinya untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, yaitu damai sejahteranya, dan memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu untuk Engkau tilik dan Engkau layakkan untuk menerima perjamuan kudus-Mu nanti. Sucikanlah dan sempurnakanlah sehingga kehidupan kami ini boleh berkenan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa hadir dalam damai sejahtera, kami berdoa. Amin.